Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. 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 saya menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, Tetapi damai sejahtera. sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Halo adik-adik semua, masih ingatkah kalian bahwa minggu lalu akhirnya B si lebah bertemu kembali dengan Ento si semut hitam. Wah, di dalam perjalanan mereka pun bertemu dengan Lady si kepik. Dan mereka melanjutkan perjalanan. Tetapi sayang sekali di tengah perjalanan Lady si kepik memutuskan untuk tidak ikut pergi bersama-sama dengan B dan Ento karena pamannya yang mengajaknya pergi berlibur keluar kota. Tapi tidak apa-apa, B dan Ento akan tetap melanjutkan perjalanan menuju orchid. Satu langkah lagi mereka akan sampai ke orchid dan mendapatkan banyak makanan di sana. Adik-adik penasaran mau mengikuti cerita mereka di orchid? Yuk kita saksikan bersama-sama cerita Kega. Wah, ada banyak makanan nih. Aku acak-acakin ah. Kita sudah sampai di orchid nih. Aku senang sekali. Tapi coba untuk kamu lihat, ada beruang kecil. Dia sedang mengacak-acak makanan. Wah, apa yang harus kita lakukan ya? Kita harus
memberhentikan dia ya? Iya. Oke, yuk kita sama-sama bilang stop, 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 stop. stop, stop. Hah, kamu siapa? Aku Berna si beruang kecil. Oh, Berna si beruang kecil ya. Kamu sedang apa? Aku sedang mengacak-acak makanan di sini. Oh, Loh, kok jadi berantakan semua nih karena kamu? Berna, kamu tahu tidak kalau ini adalah perbuatan yang tidak baik. Seharusnya kita merapikan barang-barang supaya rapi. Kalau rapi, jadinya enak dilihat. Iya kan, Enta? Iya. Oh, begitu ya. Iya. Baik, aku akan merapikan makanan-makanan ini kembali. Wah, kamu hebat sekali ya, Berna. Iya, kamu hebat, Berna. Kamu mau taat dan mendengarkan dan melakukan. Wah, kalau gitu kamu mau tidak jadi teman kami? Mau dong. Ya, karena seperti kata kunci kita loh teman-teman dan adik-adik di rumah, merapikan Barang-barang supaya rapi. Sekali lagi ya, Merapikan barang-barang supaya rapi. Yeay, karena kita adalah anak yang rapi dan teratur. Kita nyanyikan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Hey, hey, hey. Ini aku, anak yang rapi dan teratur. Sekali lagi. Hey, hey, hey. Ini aku, anak yang rapi dan teratur. Yeay, senang sekali ya. Kalau gitu, yuk kita mengambil sumber makanan di orchid ini. Semua bersuka cita. Yeay. Ayo kita sama-sama mengambil makanannya. Tunggu dulu, aku melupakan sesuatu. Iya, ada yang kurang, Bi. Iya, kita belum bermain. Berna, kamu suka bermain tidak? Berna, kamu suka bermain tidak? Suka dong, Bi. Kalau gitu kita main sama-sama ya, Ento. Oke, kalau begitu sekarang kita akan bermain bersama. Nama permainannya adalah mengurutkan benda berdasarkan ukurannya. Yeay. Nah, adik-adik lihat ya, ada barang-barang di sini. Nah, adik-adik coba urutkan barang-barang ini mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Bisa kan? Pasti bisa. Berna bisa tidak? Bisa dong. Wah, hebat. Nah, ini akan menjadi kuis untuk adik-adik di rumah. Siapa yang bisa mengurutkannya dengan benar, segera mengirimkannya ke grup kelas masing-masing. Untuk 2 orang pengirim pertama, lagi-lagi kalian akan mendapatkan stiker Kega. Yeay! Oke, kalau gitu adik-adik, sampai ketemu di perjalanan kami berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye! Ayo kita mengambil makanan kita. Hai adik-adik semuanya. Kega Warrior, let's go! Jesus, amin. Iblis, no, no, no. Wata, anak Indonesia, ceria, sehat, kuat, hahaha. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Kali dia apa kabar? Baik, Kak Eva. Wah, Kak Eva juga senang sekali ya Kak. Hari ini kita bertemu dengan adik-adik untuk beribadah. Kalian sudah siap untuk memuji Tuhan, adik-adik? Tentunya sudah siap Kak. Oke, kita mau berdoa dulu. Kita mau siapkan hati kita. Kita berdoa, lipat tangannya.
Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan buat kami. Terima kasih hari ini kami boleh menikmati semua kebaikan Tuhan untuk kami. Sebentar kami mau memuji Tuhan. Kami mau bersuka cita bersama dengan teman-teman untuk memuji Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita mau menyanyikan lagu ini ya. Kita adalah anak-anak yang taat, rapi, dan teratur. Semua bangkit berdiri adik-adik. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau mama suruh, segera lakukan. Kalau papa lakukan, segera lakukan. Sekali lagi adik-adik ya. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya mandi, ku mandi. Kalau waktunya mandi, cepatlah ku mandi. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya makan, cepatlah ku makan. Kalau waktunya makan, cepatlah ku makan. Nah, taat itu berarti kita mau mendengar dan melakukan sesuai dengan perintah ya, adik-adik ya. Nah, Kak Eva, kita mau apa nih? Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Yeay, aku sudah tidak sabar Kak Eva mau dengar firman Tuhan. Kak Eva juga kali dia. Adik-adik di rumah gimana? Sukacita nggak mau dengar firman Tuhan? Pastinya. Ya, kita mau nyanyikan satu lagu lagi sebelum kita dengar firman Tuhan ya adik-adik. Yuk. Nah, siapa yang mau bertumbuh hidupnya, imannya? Harus rajin. Apa kali dia? Baca kitab suci dan berdoa setiap hari. Seperti pujian ini adik-adik. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi sama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi ingat ya, harus rajin baca firman Tuhan. Ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, Kak Eva, kita mau siap untuk dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari Kak Eva, pimpin kita semua untuk berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, sekarang adik-adik sama-sama Kak Eva kita lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa sebelum dengar firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami sudah bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan.
tiba saatnya Tuhan kami mau dengar firman-Mu. Tuhan Yesus, biar Roh Kudus menolong setiap kami supaya kami bisa menyiapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami, dan tubuh kami. Kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau dengar-dengaran sama firman Tuhan. Berkati kami semua dan berkati kakak pembina yang menyampaikan firman Tuhan supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kega Warrior, let's go. Halo adik-adik. Wah ya, kita ketemu lagi dalam ibadah Kega. Tadi kakak lihat ya, setiap kita adik-adik semuanya semangat memuji Tuhan. Amin, luar biasa ya. Kita mau terus semangat ya kan, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah kita, Bapa kita mengasihi kita. Amin. Adik-adik siap dengar firman Tuhan? Tentunya siap ya. Yuk kakak mau ajak sekali lagi kita berdoa ya. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami, Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu. Kami percaya lewat firman Tuhan yang kami dengar, hidup kami boleh berubah. Karena kami percaya firman Tuhan berdaulat, berkuasa untuk mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik ya. Senang sekali hari ini Kak Stanley bisa bersama adik-adik kembali untuk sama-sama kita bercerita tentang firman Tuhan. Nah adik-adik, minggu ini adalah minggu terakhir untuk pemuritan kurikulum kitab bilangan dengan tema rapi dan teratur. Ya, jadi minggu depan tetap dalam kurikulum bilangan dengan tema yang baru. Nantikan ya. Nah, kalau ini minggu terakhir, kakak mau ajak adik-adik coba ingat ya, dari minggu pertama sampai ketiga kemarin, adik-adik ingat nggak kita belajar apa aja? Pasti ingat ya. Waktu kita belajar tentang rapi dan teratur, di minggu pertama diceritakan bagaimana Tuhan kita mengatur ya, kemudian menghitung jumlah barisan orang Israel. Laki-laki dewasa berapa, wanita dewasa berapa, anak-anak berapa, semua Tuhan atur sedemikian rupa sehingga rapi. Amin ya. Jadi laskar Israel atau bangsa Israel Tuhan hitung jumlahnya. Nah kemudian di pelajaran kedua atau minggu kedua, adik-adik ingat nggak? Iya, bagaimana di situ dikatakan bahwa Tuhan mengatur perkemahan orang Israel. Kan ada banyak sekali orang Israel. Ya, ada 12 suku loh. Nah, bagaimana mengaturnya supaya mereka tidak tercerai-berai? Ya kan diatur ya adik-adik ya, kakak ulangi sedikit ya. Ya, 3 suku ada di utara. Kemudian 3 suku ada di timur, 3 suku ada di barat, dan 3 suku ada di selatan. Dan masing-masing dari perwakilan 3 suku itu masing-masing punya panji-panji atau bendera. Wow, luar biasa ya. Jadi Tuhan atur supaya mereka nggak kesasar, ya kan, dan berbentuk salib kalau perkemahan mereka. Kemudian di pelajaran minggu lalu yang ketiga, bagaimana dijelaskan adik-adik bahwa Tuhan ya kan dengan tiang awan dan tiang api menudungi orang Israel, ya kan. Jadi orang Israel kalau malam itu nggak kedinginan, ya kan. Dan demikian juga kalau siang atau pagi hari mereka nggak kepanasan. Karena ada perlindungan Tuhan. Tuhan mengatur sedemikian rupa dengan baik. Sehingga orang Israel dalam perjalanannya dari keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, Tuhan create, Tuhan atur sehingga mereka berjalan dengan teratur dan rapi. Wow, luar biasa ya. Siapa mau jadi anak yang rapi dan teratur? Mau ya, kakak juga mau. Nah, kemudian minggu ini kita mau belajar apa sih? Nah, adik-adik, kakak mau cerita ya. Tadi kakak singgung soal pelajaran kedua bagaimana orang Israel berkemah. Mereka masing-masing ada yang 3 suku di utara, 3 suku di barat, 3 suku di timur, 3 suku di selatan. Nah, kepikiran nggak adik-adik? Bagaimana ya caranya manggil mereka untuk kumpul kalau misalkan Musa sama Harun mau menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka, atau mereka mau sampaikan sesuatu, ada rapat misalkan. Bagaimana ya cara ngumpulinnya? Zaman dulu kan belum ada handphone, zaman dulu belum ada sosial media ya kayak sekarang. Kita bisa WhatsAppan, bisa apalagi Instagram ya, kirim pesan, gambar dan sebagainya. Belum ada ya kan, belum ada juga telepon ya kan. Nah, bagaimana sih cara kumpulinnya? Ingat loh, mereka kemahnya nggak semua kumpul jadi di satu lokasi ya kan. 3 ada di utara, 3 suku,
3 suku di timur, 3 suku di barat, dan 3 suku di selatan. Nah, adik-adik, kakak mau sampaikan ya, bagaimana Allah kita begitu rapi, begitu teratur, begitu detail untuk mengurus segala sesuatu tentang orang Israel. Ya kan, waktu itu Allah memberikan kepada orang Israel, ya kan, 2 nafiri, ya kan. 2 nafiri. Apa sih itu nafiri? Nafiri itu kayak sangkakala atau trompet, adik-adik, yang bisa ditiup, ya. Nafiri atau sangkakala atau trompet ini terbuat dari perak. Jadi ada 2. Nah, Tuhan perintahkan ketika nafiri ini berbunyi, ya kan, orang Israel harus dengar kodenya. Tandanya apa? Nah, kita lihat ya gambar pertama. Nah, adik-adik bisa lihat di gambar ya. Nah, yang boleh niup nafiri ini hanya seorang imam, ya kan. Jadi ada 2 nafiri. Kalau 1 orang imam, seperti di gambar ada yang lihat, meniup nafiri, itu artinya hanya pemimpin-pemimpin atau kepala suku dari tiap-tiap suku yang berkumpul. Sekali lagi adik-adik ya, kakak jelasin nih. Bagaimana sih cara kumpulin orang Israel? Kan mereka ada terpisah-pisah kemahnya. Kalau imam meniup nafiri, ya, 1 imam ya adik-adik, meniup nafiri, maka ketika orang Israel mendengar, oh ada bunyi nafiri 1 kali, ya kan? Ya kan? Orang Israel berkata kepada kepemimpin mereka masing-masing, ayo kumpul. Jadi pemimpin dari tiap-tiap suku begitu mendengar bunyi dari nafiri, 1 nafiri, mereka harus berkumpul. Kumpul di satu tempat yang sudah ditentukan untuk mungkin bertemu dengan Musa atau Harun. Ya, jadi luar biasa ya. Adik-adik, Tuhan pakai suara nafiri atau trompet atau sangkakala untuk mengumpulkan orang Israel atau pemimpin orang Israel. Kalau 1 nafiri yang berbunyi, artinya hanya pemimpinnya yang berkumpul. Wow, luar biasa ya. Allah kita hebat. Nah, kemudian, Kak, bagaimana kalau orang Israel yang disuruh berkumpul? Nah, Tuhan atur. Kalau ada 2 orang imam meniup nafiri, itu artinya adik-adik, seluruh orang Israel ya dari 12 suku itu, baik yang kemahnya ada di utara, di selatan, di timur, di barat, semua harus berkumpul di suatu tempat yang sudah ditentukan. Ya, kakak ulangi sekali lagi adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa lihat di gambar nih ya, gambarnya ada di layar adik-adik. Kalau ada 2 orang imam meniup nafiri, itu yang pertama. Yang kedua, wah langsung semua orang Israel berkumpul, kita berkumpul, kita berkumpul, kita berkumpul di tempat yang ditentukan. Dan disitulah makanya orang Israel bisa terkoordinasi ya, atau bahasa kakaknya lebih sederhananya bisa diatur dengan baik. Mereka begitu mendengar tanda ada bunyi nafiri 2 kali, seluruh orang Israel yang begitu banyaknya berkumpul untuk mendengar apa yang mau disampaikan oleh Tuhan, mungkin lewat Musa atau lewat Harun. Nah adik-adik, luar biasa ya. Allah kita begitu cermat, rapi, ya, teratur, detail, semuanya disiapkan dengan baik. Kalau 1 nafiri yang dibunyikan, berarti siapa yang datang? Betul, pemimpin orang Israel dari tiap-tiap suku. Kalau 2 nafiri yang berbunyi, siapa yang datang? Seluruh orang Israel berkumpul di tempat yang sudah ditentukan. Wow, luar biasa ya. Nah adik-adik, kakak ulas ya, bagaimana selama kita 4 minggu belajar tema rapi dan teratur, kita belajar banyak. Allah kita mengatur semua dengan baik. Ya kan, dimulai dari menghitung jumlah orang Israel, letak kemah mereka Tuhan atur dengan baik sekali sehingga mereka tidak tercerai-berai. Ya kan, kemudian Tuhan sediakan tiang api dan tiang awan. Kemudian juga cara orang Israel berkumpul di padang gurun, Tuhan atur dengan bunyi-bunyian nafiri. Wow, luar biasa. Ya, Allah kita memberi teladan, ya kan, bagaimana Dia mengatur semua dengan rapi. Nah, bagaimana dengan kita? Tentunya kita juga mau ya adik-adik hidupnya rapi dan teratur ya. Kita mau dimulai dari diri kita sendiri, ya kan? Kita mau bertanggung jawab, ya kan? Dengan apa? Dengan mainan kita. Kalau kita habis main, rapiin, ya kan? Kalau waktunya belajar, belajar. Kalau apalagi waktunya mandi, ya mandi, ya kan? Semua harus diatur dengan rapi dan teratur, adik-adik. Ya, kakak percaya adik-adik di rumah pasti mau hidupnya
rapi dan teratur. Sama kayak orang Israel. Ya kan ketika mereka mendengar bunyi-bunyi nafiri 1 kali, oh pemimpinnya harus datang. 2 kali, oh kita semua harus datang orang Israel. Nah adik-adik juga mau ya, kalau mendengar arahan dari papa mama di rumah, ya kan harus siap mendengar dan ya aku mau dengar, ya kan. Papa mama bilang, ayo nak, waktunya belajar. Nah kita mau taat. Nah waktunya mandi, sudah selesai mainnya. Nah kita mandi, ya kan. Dengar-dengaran apa yang ayah kita, ibu kita katakan. Demikian juga guru kita di sekolah, kita mau dengar-dengaran. Amin. Kakak percaya adik-adik di rumah semuanya pasti mau jadi anak-anak yang rapi dan teratur. Coba kakak lihat, tangannya boleh angkat. Siapa yang mau jadi anak yang rapi dan teratur? Wow, semuanya mau. Luar biasa, the best banget. Oke, kalau gitu yuk kakak mau ajak adik-adik kita berdoa. Yuk semua taruh tangan di dada. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa buat adik-adik yang dengar firman Tuhan. Kami Tuhan belajar bagaimana Allah kami Tuhan adalah Allah yang rapi dan teratur. Engkau menciptakan, Engkau mengatur segala sesuatu dengan baik dan teratur. Kami mau belajar sebagaimana juga Engkau sudah memberi contoh Tuhan bagi setiap kami. Kami mau setia dengan apa yang sudah dipercayakan kepada kami. Mungkin di kamar, kami mau beresin kamar kami. Kami juga mau teratur dalam hal waktu. Ketika kami tahu waktunya bermain adalah kami tahu waktunya bermain dan tidak berlebihan. Ketika kami tahu waktunya belajar, kami tahu kami harus belajar sebagai seorang pelajar. Dan juga Tuhan kami mau dengar-dengaran ketika orang tua kami memberikan arahan, instruksi atau apapun, perintah kami mau taat Tuhan. Kami mau jadi anak-anak yang rapi dalam segala sesuatu dan teratur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga buat firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke ya adik-adik, luar biasa ya. Kita mau jadi anak-anak yang dikenal rapi dan teratur. Amin. Kega Warrior, let's go. Nah sekarang kakak akan ingetin ayat hafalan kita, ya kan, sama seperti minggu lalu. Masih ingat? Ya, ada di 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sekali lagi, 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Oke adik-adik? Jangan lupa hafalin ya ayat hafalannya, kemudian kirimkan videonya di grup WhatsApp masing-masing ya. Kakak-kakak Kega tunggu videonya setiap hari Jumat pukul 13 siang ya kan, untuk boleh dikumpulkan. Oke? Adik-adik, demikian ibadah hari ini. Kakak mau tutup dalam doa. Yuk adik-adik, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih buat ibadah hari ini Tuhan. Bagaimana kami boleh belajar dari firman Tuhan untuk kami boleh jadi anak-anak yang rapi teratur. Biarlah firman ini boleh tinggal tetap dalam hidup adik-adik, setiap kami yang mendengarnya, supaya kami boleh berbuah dan buah kami boleh Tuhan dinikmati oleh banyak orang karena menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Adik-adik, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Roh Kudus yang selalu menyertai adik-adik, papa, mama, setiap kita di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita mau akhiri ibadah kita dengan doa yang juga Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke? Tetap semangat, kita ketemu lagi minggu depan. Kega Warrior, let's go. Dadah!